Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Masih semangat untuk belajar? Ya, masih. Baik, karena ini jam pelajaran terakhir ya. Jam pelajaran terakhir itu karena sudah mengantuk, lapar. Jadi saya ingin menanyakan keadaan Ananda semua. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kali ini, maka saya ingin salah satu dari kalian untuk bisa memimpin doa. Dan saya minta kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Bang Rajab. Ya. Iya, Pak Rajab. Oke. Iya, Pak Rajab ketua kelas. Kenapa kita harus berdoa? Agar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah dalam pembelajaran kali ini, ya. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Oke, siapa ketua kelasnya yang bisa memimpin doa? Oke, silakan Nanda Rajab. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan surat Wal Asri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Nanda Rajab untuk memimpin doa. Sebelumnya saya ingin mengetahui kehadiran daripada Nanda semua. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Senin, Bu. Ya, dengan siapa lagi? Dengan Abdul Muiz. Abdul Muiz. Sudah dikonfirmasi kenapa dia tidak bisa hadir? Tidak ada surat izin, Ibu. Oh ya, terus? Tidak ada informasi apapun. Tidak ada informasi, Bu. Oh, begitu ya? Sakit gitu, Bu. Oh ya, baik. Oke ya, baik. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas masalah tentang beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, saya ingin memberikan motivasi kepada kalian semua bahwa bagaimana pentingnya beriman kepada hari akhir. Ya. Karena beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu daripada rukun iman. Ya. Beriman kepada hari akhir bisa menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah maupun amalan. Ya. Tuh. Baik. Kemudian saya lanjut. Dari tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah bahwa peserta didik bisa menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan dalil atau bukti serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Oke, baik. Ananda semua, sebelum kita lanjut ya, saya ingin memberikan kalian apa itu sebenarnya beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi apa itu beriman kepada hari akhir? Pengertian beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi pengertian beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Artinya
bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di dalam alam semesta ini, termasuk juga dengan dunia dan seisinya. Sesungguhnya yang kekal itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini akan hancur. Jikalau suatu saat nanti dunia ini akan hancur, maka itulah yang disebut dengan hari akhir. Ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu daripada rukun iman yang ke berapa, Nanda semua? Rukun iman yang kelima. Oke, pintar. Siapa yang menjawab tadi? Ibu Siti Albias. Oke, bagus, bagus ya. Jadi beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu daripada rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Ada 3 golongan yang berpendapat mengenai hari akhir. Yang pertama, golongan ateis. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan agama Ardi. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan agama Samawi. Selanjutnya, ada beberapa dalil yang berkenaan dengan hari akhir. Ya. Ada dinamakan dengan dalil akli dan dinamakan dengan dalil nakli. Dalil akli itu merupakan dalil yang didasarkan pada hasil pemikiran manusia. Jadi dalil akli itu adalah merupakan sumbernya berdasarkan dari hasil pemikiran manusia. Kemudian dalil nakli itu merupakan dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Ya. Salah satunya itu adalah alam gaib. Sebelum saya lakukan penjelasan mengenai alam gaib, alam-alam yang berhubungan dengan hari akhir, ya, terlebih dahulu ada yang tahu apa sih itu alam gaib? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Alam gaib itu apa, Nanda semua? Ada yang tahu tidak? Alam gaib itu apa? Alam yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Oke, siapa tadi? Dengan Ade Salama. Oke, Ananda Salama ya, pintar, ya cerdas. Oke ya. Jadi alam gaib itu merupakan alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Ya. Jadi kalau alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir itu merupakan alam gaib yang akan kita lalui bersama setelah manusia itu meninggal dunia. Ya. Jadi ada beberapa alam gaib yang di sini yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama itu adalah alam barzah. Selanjutnya alam gaib yang selanjutnya adalah yaumul ba'ats. Kemudian yaumul hasar. Yang keempat adalah yaumul hisab. Selanjutnya yaumul jasa atau yaumul hari pembalasan. Selanjutnya ada beberapa hal-hal yang menjadi tanda-tanda hari akhir. Kalau di sini saya sebutkan terlalu banyak, yang poin-poinnya saja ya. Jadi yang pertama itu adalah tanda-tanda kiamat sugro atau tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat sugro atau tanda-tanda kiamat kecil itu merupakan bisa kita dapat saksikan di dunia ini. Ya. Salah satu diantaranya adalah bahwa semakin banyaknya masjid yang megah yang dibangun, tetapi jumlah jamaahnya sedikit. Itu tanda-tanda kiamat yang sugro. Kemudian semakin banyaknya laki-laki berpenampilan seperti layaknya perempuan ataupun sebaliknya. Kemudian semakin banyaknya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kemudian semakin banyaknya orang yang berdatangan di majelis taklim, tapi yang didapat hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Kemudian semakin banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama.
dan mereka hanya memikirkan kepentingan dunia saja. Dan ini yang paling terjadi di zaman sekarang adalah banyak orang yang menggunakan media sosial tetapi tidak pada tempatnya. Mereka menggunakan hal-hal atau menggunakan media sosial itu hanya untuk bermaksiat atau tidak ada manfaatnya. Itu tanda-tanda kiamat subro. Selanjutnya, ya, perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir yang pertama menjaga pikiran, sikap, perilaku, dan akhlak tercela, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak berzikir dan bersolawat, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, mengembangkan potensi diri, memupuk tali persaudaraan dan kemudian dari penjelasan saya tadi, ada mungkin yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Saya mau bertanya Bu. Ya, silakan. Tadi materinya Ibu kan beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa itu yang dimaksud dengan hari akhir Bu? Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah hari atau peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, sehingga seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya atau yang ada di alam semesta itu akan hancur dan akan binasa. Jadi, saya ulangi. Ya, Jadi Bu, pahami? sudah paham Bu, sudah. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada siapa tadi? Nanda Adriani siapa? Bu. Oh ya, Nanda Adriani. Kemudian sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini adalah bahwa yang pertama, iman kepada hari akhir itu adalah yakin dan percaya bahwa alam semesta akan mengalami kehancuran sebagai akhir dari kehidupan semua makhluk, ya, termasuk manusia. Kemudian yang kedua adalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu ada dinamakan dengan alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, dan alam jasa. Ya, demikian akhir dari pembelajaran materi kita. Kemudian tugasnya adalah ini tugas mandiri ya, tugas mandiri. Jadi Ya, kalian kerjanya nanti menjawab pertanyaan masing-masing. Ya, jadi ini merupakan tugas mandiri dan dijadikan sebagai tugas PR di rumah, dikerjakan. Dikumpulkan minggu depan, ya, dikumpulkan minggu depan. Kemudian selanjutnya adalah sebelum saya tutup, untuk menjadikan pembelajaran kita ini menjadi berkah, maka saya minta lagi untuk ketua kelasnya bisa membacakan doa. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan surat Wal Asri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Anak-anak sekalian, Anda semua, semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, maka pembelajaran saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.